不愧是传说中的天。好凌厉的刀气！我知道你有几分本事。大把时间。这两本古籍，满月异象，得了4种光芒的。啊，这完了，要来了！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-23. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Qinan bertarung melawan manusia kegelapan yang merupakan temannya Zixiao yang berniat untuk mengalahkan Qinan agar ia bisa mendapatkan hadiah dari Zixiao. Dalam pertarungan Qinan melawan Zixiao, Qinan mengalihkan perhatian Zixiao untuk mencari tempat pertempuran yang sepi. Sampai pada akhirnya Qinan telah berhasil menemukan tempat tersebut dan Qinan pun bertarung melawan manusia kegelapan yang dalam pertarungan itu Qinan bisa memenangkannya dengan Qinan yang mengambil juga senjata material spirit dari orang kegelapan itu. Serta kemarin Qinan bisa mengusir orang lainnya karena Qinan menakut-nakuti mereka bahwasanya jika mereka tidak pergi maka ia akan bertarung melawan orang itu yang membuat mereka semua ketakutan dan mereka kabur. Hal ini pun membuat Qinan kemarin bisa mendapatkan harta dari bunga emas dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Qinan yang telah kembali ke tempat gua peningkatannya. Dengan sekarang Qinan yang mencoba menyerap esensi dari bunga emas yang sebelumnya telah ia dapatkan. 不愧是传说中的天。 Qinan merasakan bahwasannya bunga emas ini memiliki esensi yang begitu melimpah dan juga ia merasakan kekuatan langit dan bumi berada di dalam bunga emas itu. Membuat Qinan merasa sangat takjub karena tak disangka bunga emas ini bisa membuat dirinya memiliki peningkatan yang cepat 2 kali lipat tetapi dengan setengah usaha. Qinan juga merasakan bahwasannya persepsinya juga telah meningkat dengan sangat tajam. Yang diperlihatkan dengan teknik yang dimiliki oleh Qinan sekarang telah meningkat. Sedangkan di luar Xiaoling dan juga Cuyun, mereka berdua sekarang sedang menunggu Qinan yang sedang menyerap kekuatannya. Tetapi Cuyun merasa khawatir karena mereka sudah menunggu Qinan cukup lama namun Qinan masih belum keluar dari gua pengasingannya. Cuyun khawatir adanya kesalahan yang terjadi kepada Qinan. Xiaoling menjawab hal tersebut kemungkinan bisa terjadi, tetapi Xiaoling justru bertanya lagi kenapa Cuyun begitu khawatir kepada Qinan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya ledakan kekuatan yang dahsyat dari gua tersebut yang berasal dari Qinan membuat mereka terpental. Sampai-sampai gelombang kekuatan itu bisa menebang pohon yang berada di hadapan mereka. 好凌厉的刀气！ Cuyun yang melihat ini sangat kaget bagaimana bisa persepsi kekuatan pedang yang dimiliki oleh Qinan bisa setajam ini. Bahkan kekuatannya bisa melebihi dari pedang asli. Qinan yang melihat adanya senior Cuyun cukup kaget karena tak menyangka bahwasannya senior Cuyun akan tetap menunggunya. Qinan juga meminta maaf karena telah menunggu mereka semua dalam waktu yang lama. Dan setelah itu Cuyun pun bertanya kepada Qinan apakah Qinan telah berhasil melakukan penerobosan. Qinan membenarkan hal itu dengan ia sekarang telah berada di alam halus, yang dimana alam halus ini merupakan tingkatan ranah kedua setelah body tempering. Tetapi Qinan menjawab dirinya sekarang hanya menerobos ke tingkatan awal saja. Mendengar itu membuat Xiaoling sangat kaget karena perkembangan kekuatan Qinan yang luar biasa begitu cepat. Tetapi Xiaoling seketika langsung bersikap dingin seakan dirinya tidak peduli karena ia tidak mau dianggap iri oleh Qinan. Lalu Xiaoling pun mengajak kepada mereka untuk melanjutkan petualangan mereka. Sambil mereka berjalan, Cuyun memberitahu bahwasannya senior Gongyan sepertinya telah benar memandang Qinan sebagai seorang yang jenius. Pasti senior Gongyan akan bangga juga mendengar penerobosan dari Qinan ini.
Cinan berterima kasih mendengar perkataan itu dan Cinan pun mengajak mereka untuk sekarang mereka memikirkan rencana untuk bisa mendapatkan token naga dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan di sini Cinan telah memiliki 3 token dari orang-orang yang telah ia dapatkan sebelumnya, yaitu Li Chao, Wang Meng, dan juga Di Heng. Cinan khawatir jika mereka tidak mendapatkan token naga yang lebih banyak, maka kemungkinan mereka akan kalah dengan Zi Xiao. Dan cara yang terbaik bagi mereka untuk bisa mendapatkan token yang lebih banyak adalah dengan mengumpulkan 10 peta yang menyimpan lokasi-lokasi rahasia dari token naga. Dengan mereka bisa mendapatkan 10 peta yang terpisah, maka kemungkinan mereka bisa mendapatkan 20 token naga. Tetapi Sholeng yang mendengar itu merasa tidak puas karena wilayah dari Pulau Vetiani ini radiusnya sampai ratusan mil. Perlu menghabisi banyak waktu bagi mereka agar bisa mendapatkan peta dan juga token giok. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang pria yang datang ke tempat mereka bertanya siapa di antara mereka semua yang merupakan Cinan. Cinan yang merasakan orang itu menyadari bahwasanya orang ini telah berada di ranah dari alam kenyataan. Karena Cinan bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan hidup dari orang ini, seakan orang ini memang benar-benar tidak bisa dirasakan oleh Cinan dan juga lainnya. Orang itu sekali lagi bertanya kepada mereka siapa orang yang bernama Cinan. Cinan pun memberanikan diri berkenalan kepada orang itu dengan ia menyebut dirinya sebagai Cinan. Cinan pun bertanya hal apa yang diinginkan oleh sang senior, karena Cinan juga tidak pernah bertemu dengan sang senior ini apakah ada masalah di antara mereka. Tetapi orang itu tidak mau menjawab, ia justru mengajak kepada Cinan untuk ikut bersama dirinya sementara waktu, sedangkan lainnya diminta untuk menunggu. Cinan pun menolaknya karena di sini mereka berdua yang tidak saling mengenal dan untuk kewaspadaan yang tinggi karena Cinan khawatir bahwasanya orang ini merupakan orang jahat. Penolakan yang telah dilakukan Cinan membuat orang itu marah kepada Cinan dan ia mengatakan mungkin Cinan merupakan orang yang kuat, tetapi penolakan yang dilakukan oleh Cinan bukanlah sesuatu hal yang bisa diterima. Karena Cinan yang khawatir dengan orang ini, Cinan pun mau tidak mau mengikuti orang ini. Lalu Cinan pun ikut bersama orang itu, sedangkan orang itu juga sebagai bentuk kompensasi karena temannya telah ia pinjam, ia pun memberikan buku kuno kepada Sholeng dan juga Cuyun. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwasanya si pria tua ini bukanlah orang jahat. Karena tidak mungkin orang jahat memberikan kompensasi kepada teman-temannya Cinan dengan memberikan buku kuno. Cuyun dan juga Sholeng yang membaca buku kuno tersebut menyadari bahwasannya buku kuno ini bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Buku kuno tersebut merupakan harta yang sangat langka tak disangka akan dipinjamkan oleh mereka berdua. Mereka berdua pun berharap bahwasannya orang sebelumnya merupakan orang baik dan bukan orang jahat. Karena jika orang jahat, kemungkinan mereka untuk bisa menolong Cinan sangatlah kecil karena orang itu yang sangat kuat. Kemudian pun di lain sisi kita diperlihatkan dengan Cinan dan juga seorang penetua sebelumnya yang sekarang mereka berdua telah pergi ke suatu tempat. Orang itu mengatakan kepada Cinan selama Cinan mau mengikuti arahannya dan juga bisa membuat dirinya takjub, maka ia akan memberikan hadiah kepada Cinan. Cinan menerima tantangan itu dan lalu penetua itu menjawab bahwasanya ia hanya ingin bertanya kepada Cinan mengapa kekuatan martial spiritnya Cinan yang awalnya berada di tingkatan ke-8 tiba-tiba saja berubah ke tingkatan 9 waktu pertarungannya Cinan. Karena perubahan itu merupakan perubahan yang tidak wajar bagi penetua tersebut. Cinan yang mendengar itu tak menyangka bahwasanya penetua ini ternyata telah mengikuti dirinya dari awal. Sang penetua itu berkata lagi jika Cinan tidak mau memberikan penjelasan kepada dirinya maka ia tidak masalah juga. Lalu sang penetua itu memberikan tes kepada Cinan dengan dirinya mengeluarkan sebuah bola hitam yang dimana ini merupakan kristal bumi. Yang dimana kristal ini sama dengan kristal bulan sabit sebelumnya yang telah digunakan oleh Cinan pada kompetisi pertarungan melawan Zi Xiao, yaitu pengukuran kekuatan di aula kungfu. Dan ia juga telah mengetahui bahwasannya Cinan tidak bisa diukurkan kekuatannya oleh kristal pengukuran bulan karena kekuatan Cinan yang tidak bisa diukur. Dan di sini penetua tersebut ingin melihat bagaimana kekuatan Cinan sebenarnya jika diukurkan di kristal bumi ini. Untuk kekuatan yang dapat diukur oleh kristal ini yang tertingginya adalah berwarna hitam. Jika Cinan bisa mewujudkan kekuatan yang sangat tinggi pada kristal miliknya, maka ia akan memberikan hadiah langka kepada Cinan.
Jinan yang mendengar itu sangat kaget dan bertanya lagi kepada penetua itu apakah tawaran ini memang benaran. Sang penetua itu menjawab dirinya tidak pernah mengingkari perkataannya. Dan jika Jinan bisa membuka berbagai warna dari bola kristal ini, dirinya tidak hanya memberikan harta langka kepada Jinan, tetapi ia juga akan mengajari kepada Jinan teknik baru yang sangat hebat. Tetapi di sini Jinan sedikit khawatir karena ia takut dirinya malah hanya akan menghancurkan kristal ini sama seperti kejadian sebelumnya. Tetapi karena di sini penetua itu yang tetap memaksakan Jinan, Jinan pun mau tidak mau mengukurkan kekuatannya juga. Lalu Jinan pun mengukurkan kekuatannya di kristal itu dan warna telah dikeluarkan dengan warna kuning. Sang penetua itu pun memberitahu bahwasanya Jinan akan mendapatkan harta langka dari dirinya karena Jinan bisa mengaktifkan cahaya dari bola kristal ini. Tetapi tidak lama kemudian kristal itu tiba-tiba saja mengeluarkan berbagai cahaya lebih dari 4 yang membuat orang itu pun sangat kaget. Tidak hanya itu, lebih parahnya lagi, kristal itu dapat mengaktifkan kekuatan bulannya yang membuat area di sekitar menjadi gelap. 白月异象，得到4种光芒的。啊！ Hal ini pun membuat sang penetua semakin terkejut, tetapi tidak sampai di sana lagi karena kristal itu langsung hancur setelah berhasil mengukur kekuatannya Jinan. Sama seperti kejadian sebelumnya yang hal ini membuat Jinan sangat panik karena ia takut akan dimarahi oleh penetua tersebut. 完了，要来了！ Tetapi sayangnya setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-23 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 不愧是传说中的天。 好凌厉的刀气！ 我知道你有几分本事。大把时间，这2本古籍